Halo, shalom saudara. Selama kita hidup bersama orang lain di dalam komunitas, konflik pasti tak terhindarkan. Apakah konfliknya lebih banyak berakhir dengan damai atau berlanjut dengan pertengkaran yang memecah? Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ada pesan Amsal untuk kita renungkan berkaitan dengan hal ini. Amsal 10 ayat 12 berkata, "Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran." Dan Amsal 12 ayat 16, "Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh." Saudara, kata konflik dalam bahasa Ibrani, madon, yang dipakai di Amsal itu bukan berbicara tentang perbedaan pendapat yang prinsip atau perbedaan yang sehat. Konflik di sini itu berarti upaya menghina dan merendahkan satu sama lain. Semua yang dikatakan bertujuan untuk merendahkan ketimbang meyakinkan lawan bicara mengenai apa yang diyakini. Konflik yang seperti ini karenanya adalah sesuatu yang Tuhan benci. Lalu apa solusinya? Amsal mengatakan bahwa kasih menutupi segala pelanggaran. Oh, jangan salah sangka. Kasih di sini ini bukan bicara soal perasaan. Kasih menutupi segala pelanggaran ini juga bukan berarti kita mengabaikan koreksi yang diperlukan. Saudara ingat bahwa amarah itu selalu berusaha untuk mengekspos dan menelanjangi orang lain, untuk membuat lawan terlihat buruk. Sedangkan kasih itu menolak untuk membalas, melainkan dengan sengaja justru sebisa mungkin harus mendengar dan mengerti orang lain, dan bila mungkin menolong ia untuk berubah. Itulah artinya kasih menutupi segala pelanggaran. Saudara ingat bahwa marah itu adalah energi yang seharusnya kita salurkan untuk membela sesuatu yang kita kasihi. Ketika kita bertengkar, kita mesti ingat bahwa kita harus berhenti menyalurkan amarah pada orang lain untuk membela ego diri. Energi mestinya disalurkan untuk menghadapi masalahnya, bukan orangnya. Selesaikan apa yang memisahkan kita dengan orang lain. Dan saudara ingat, di atas kayu salib, Yesus menyelesaikan konflik antara manusia yang berdosa dengan Allah. Ia berkata, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Padahal konflik kita dengan Allah adalah konflik yang membinasakan kita. Tetapi Yesus justru menanggung akibat itu demi kita diperdamaikan dengan Allah. Dan inilah kabar gembira, Injil yang menjadi dasar kita dalam menghadapi konflik. Saudara renungkan, apakah kita seringkali menunjukkan sakit hati dan rasa tidak suka dalam tatap muka maupun dalam percakapan misalnya online atau di media sosial dengan orang lain? Dan jika kita berselisih, apakah kita lakukan dengan cara untuk menelanjangi orang lain atau justru untuk menutupi orang lain dalam kasih? Yaitu kita dengan berupaya sebaik-baiknya mendengar, mengerti, dan bila mungkin menolong ia untuk berubah. Saudara, mari kita berdoa dan ingat terus berita Injil. Bapa di surga telah mencurahkan amarahnya terhadap dosa dan kejahatan, meredakan kemarahannya melalui putranya Yesus Kristus. Sedangkan kita seringkali tersakiti dan merasa jengkel karena banyak orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa agar kita diberikan jiwa yang penuh anugerah untuk mengalahkan kejengkelan-kejengkelan kita serta lebih dapat mendengar lawan bicara kita. Amin.